Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran produksi pengolahan produk nabati di kelas yang berbeda, yaitu sekarang di kelas 12. Baik, hari ini kita akan belajar tentang serelia. Serelia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati, di mana serelia ini sering dikenal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dikenal sebagai serelia utama adalah padi, jagung, gandum durum, jelai, hafer, dan gandum hitam. Serelia dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, di mana melebihi semua jenis tanaman lain dan menjadi sumber energi bagi manusia. Yang pertama adalah gandum atau Triticum spp. Gandum itu sendiri merupakan serelia yang paling populer di daerah iklim sedang, yaitu dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Gandum atau wheat tergolong dalam famili rumput dan merupakan tanaman biji-bijian terbesar kedua setelah jagung dan padi. Adapun nama botani atau nama latin daripada gandum adalah Triticum spp. Gandum atau Triticum spp ini sejenis tanaman yang kaya akan karbohidrat, di mana gandum ini biasa digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Klasifikasi dan kegunaan daripada gandum, di mana gandum itu sendiri dapat dibagi menjadi 3. Ada T. aestivum atau hard wheat, kemudian ada T. compactum atau soft wheat, dan T. durum atau durum wheat. Yang pertama adalah T. aestivum atau hard wheat. Itu adalah spesies gandum yang paling banyak ditanam di dunia dan banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti. Nah, kenapa dia digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti? Karena T. aestivum adalah golongan gandum yang memiliki kadar protein yang tinggi, yaitu sebesar 12-18%. Dan adonan yang dihasilkan ketika dibuatkan adonan, dia akan kuat, kenyal, dan memiliki daya ngembang atau kembang yang baik, sehingga sangat bagus untuk diolah menjadi roti. Gandum mempunyai ciri-ciri kulit luar berwarna coklat, bijinya keras, dan berdaya serap air tinggi, di mana setiap bulir terdiri dari 2-5 bulir gabah. Contohnya dari gandum keras adalah gandum hard spring dan gandum hard winter. Yang kedua adalah T. compactum atau soft wheat, di mana gandum jenis ini merupakan spesies yang berbeda dan hanya sedikit ditanam, di mana setiap bulirnya terdiri dari 3-5 buah, berwarna putih sampai merah, bijinya lunak, berdaya serap air rendah, dan berkadar protein rendah, yaitu sebesar 7-12%. Contoh dari gandum lunak adalah soft wheat dan standard wheat, di mana tepung gandum ini cocok untuk diolah menjadi cake, pastel, biskuit, atau kue kering, di mana ciri-ciri adonan ini ketika diolah, dia memiliki daya serap air rendah dan sulit diaduk atau diragikan. Yang ketiga adalah T. durum atau durum wheat. Jenis gandum ini adalah jenis gandum yang khusus
Ciri dari gandum ini ialah bagian dalam atau endosperma yang berwarna kuning, bukan putih, seperti jenis gandum pada umumnya, dan memiliki biji yang lebih keras serta memiliki kulit berwarna coklat. Gandum ini digunakan untuk membuat produk-produk seperti pasta, seperti makaroni, spaghetti, dan produk pasta-pasta lainnya. Yang kedua adalah jenis serelia adalah beras atau Oryza sativa, di mana kita semua sudah sangat kenal dan sangat akrab dengan produk yang satu ini karena merupakan salah satu makanan pokok. Adapun sejarah dari padi, di mana padi ini merupakan tanaman pertanian kuno yang berasal dari dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika Barat, yang memiliki suhu tropis dan subtropis. Sedangkan di Cina dan India, wilayah yang merupakan wilayah asal padi adalah Bangladesh Utara, Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam. Adapun syarat tumbuh dari tanaman padi, yang pertama tumbuh di daerah tropis atau subtropis. Artinya tumbuh di daerah bersuhu panas dan tidak terlalu panas, yaitu cuaca panas, kelembaban tinggi, dan musim hujan 4 bulan. Kedua, rata-rata curah hujan yang baik untuk pertumbuhan padi itu 200 mm per bulan, atau 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Yang ketiga, dataran rendah. Padi ditanam di dataran rendah memerlukan ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 22 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan di dataran tinggi yaitu harus 650 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan temperatur 19 sampai 23 derajat Celcius. Adapun taksonominya tergolong dalam kingdom Plantae, kemudian divisi Magnoliophyta, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, dan spesies Oryza sativa. Sehingga beras ini juga memiliki bahasa ilmiah disebut dengan Oryza sativa. Berdasarkan warna dan kandungan amilosa, beras dapat dibagi menjadi 5, yaitu ada beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan, atau beras ketan hitam, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah jenis beras merah, ini beras hitam, ini ketan putih, dan ini ketan hitam. Adapun penggolongan beras berdasarkan kadar amilosa adalah ada ketan dengan kadar amilosa 1-2. Kalau yang tergolong jenis beras pulen itu kadar amilosanya 7-10. Kalau jenis beras dengan kadar sedang yaitu kadar amilosanya 20-25, dan jenis beras perang yaitu lebih besar dari 25. Yang selanjutnya adalah jagung. Nah, tanaman jagung itu berasal dari Asia, Andean, dan Meksiko. Di mana di Asia dia berasal dari Himalaya, merupakan tanaman keturunan Jali atau Pham andropogonea. Sedangkan dari Andean itu DT Andean Peru, Bolivia, dan Ekuador dengan keragaman genetik dan tidak ditemukan jenis-jenis atau kerabat liarnya. Kemudian sedangkan dari Meksiko itu banyak ditemukan di Toesinte dengan fosil tepung sari dan tongkol jagung. Taksonomi jagung itu ada kingdom, dia kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae,
kelasnya Monocotyledonae, ordo Poales, di mana familinya merupakan famili Poaceae, genusnya adalah Gea, dan spesiesnya merupakan spesies Geamais L. Klasifikasi jagung. Jagung mutiara. Yang pertama adalah jagung mutiara atau flinco, Geamais indurate. Di mana biji jagung ini merupakan tipe mutiara berbentuk bulat licin, mengkilap dan keras. Bagian pati yang keras terdapat di bagian atas biji pada saat masak. Bagian atas biji mengkerut bersama-sama sehingga permukaan biji bagian atas licin dan bulat. Kemudian tipe ini disukai petani karena tahan hama gudang. Selanjutnya adalah jagung gigi kuda atau denko, Geamais indentata. Di mana jagung gigi kuda ini merupakan bagian pati yang keras pada tipe biji den berada di bagian sisi biji, sedangkan bagian pati yang lunak di bagian tengah sampai ujung biji. Pada waktu biji mengering, pati lunak kehilangan air lebih cepat dan lebih mengkerut daripada pati keras, sehingga terjadi lekukan pada bagian atas biji. Makanya disebut sebagai jagung gigi kuda. Kemudian biji tipe den ini berbentuk besar, pipi, dan berlekuk. Yang selanjutnya adalah jagung manis atau sweet corn atau Geamais saccharata. Jagung manis ini sudah sering kita lihat di mana biji jagung manis pada saat masak dia akan keriput dan transparan. Kandungan gula jagung manis 4-8 kali lebih tinggi dibandingkan jagung normal pada umur 18-22 hari setelah penyerbukan. Yang selanjutnya adalah jagung pot atau Zeytunicata stur. Seperti yang terlihat pada gambar, jagung pot adalah jagung yang paling primitif. Jagung ini terbungkus oleh glue atau kelobot yang berukuran kecil, dimanfaatkan oleh suku Indian dalam upacara adat karena dipercaya memiliki kekuatan magis. Selanjutnya adalah jagung berondong atau popcorn. Tipe jagung ini memiliki biji berukuran kecil. Apabila dipanaskan uap akan masuk ke dalam biji yang kemudian membesar dan pecah atau pop. Seperti yang sering kita lihat, jagung ini ketika dipanaskan dia akan mengembang sehingga bagian dalamnya akan terlihat. Yang selanjutnya adalah jenis Cerealia triticale atau Triticosea. Triticale adalah jenis tanaman yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman silang antara gandum, yaitu Triticum, dan gandum hitam atau sekal. Awalnya dibesarkan di Skotlandia dan Swedia. Kemudian, tanaman ini kebanyakan untuk makanan ternak. Nah, sering dipakai untuk makanan ternak. Walaupun beberapa makanan berbasis triticale dapat dibeli di toko makanan kesehatan atau dapat ditemukan dalam beberapa sereal sarapan. Selain itu, triticale memiliki potensi dalam produksi roti dan produk makanan lainnya seperti cookies, adonan pasta, pizza, dan sereal sarapan lainnya. Karena kandungan protein lebih tinggi daripada gandum, meskipun fraksi gluteninnya kurang. Nah, selanjutnya ada pun taksonomi dari triticale adalah yang pertama kingdomnya adalah kingdom Plantae, sama seperti padi. Kemudian divisinya Magnoliophyta, tergolong dalam kelas monokotil.
Subkelasnya Comelinids, ordo Poales, famili Poaceae, suku Triticae, dan genus Triticosecale. Nama binomialnya adalah Triticosecale. Yang selanjutnya adalah sorghum atau sorghum bicolor L. Nah, sorghum itu sering kita lihat di daerah kita, yaitu di daerah Bima. Nah, seperti pada gambar, mungkin juga pernah dibudidayakan oleh anak-anakku sekalian di kebun. Tanaman serelia atau gandum ini berpotensi untuk dibudidayakan dan dikembangkan, khususnya pada daerah-daerah marginal dan kering di Indonesia, di mana keunggulan sorghum terletak pada daya adaptasi agroteknologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, perlu input lebih sedikit, serta lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan tanaman pangan lainnya. Selain itu, memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga sangat baik digunakan sebagai sumber bahan pangan maupun pakan ternak alternatif. Nah, di mana itu biji atau bulirnya bisa dimanfaatkan untuk olahan pangan, sedangkan pohonnya atau rumputnya bisa digunakan sebagai pakan ternak. Adapun klasifikasi daripada sorghum ada merupakan kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, tergolong dalam kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, dan genus sorghum L. Adapun klasifikasinya, ada beberapa spesies daripada sorghum, itu banyak sekali. Yang beberapa di antaranya seperti yang terlihat di layar, itu ada sorghum almum, ada sorghum amplum, ada angustum, ada arundinaceum, ada bicolor, ada branchypodum, kemudian ada bulbosum, ada bumahisum, ada controversum, dulmondi, ecarinatum, ada extans, ada grey, halepens, ada interzectum, ada intrans, serta ada berbagai macam spesies daripada gandum seperti yang terlihat pada layar. Nah, itu bisa dibaca. Kemudian selanjutnya adalah berbagai warna biji sorghum. Tentunya anak-anakku sudah sering melihat, sudah bisa membedakan, dan bahkan sudah sering memanennya. Yang pertama, warna bijinya sangat bervariasi. Ada yang merah, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang kuning atau krim. Dan dengan kilauan seperti mutiara atau kilauan yang tidak menarik. Adapun variasi bentuk tanaman sorghum diklasifikasikan menjadi 4 grup, yaitu yang pertama adalah sorghum biji, kemudian ada sorghum manis. Nah, sorghum biji terlihat di gambar atau bahasa Bimanya gando. This is gando. Nah, selanjutnya adalah sorghum rumput atau sorghum sapu. Nah, sering dilihat biasanya bijinya itu berwarna merah kecoklatan. Variasi warna biji sorghum. Biji sorghum yang berwarna terang di mana sedikit mengandung tanin atau getah akan menghasilkan tepung yang berwarna lebih putih, dan tepung tersebut cocok untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan lunak ataupun roti. Pada biji yang berwarna kuning terdapat beta karoten yang merupakan provitamin A.
Selain itu, biji sorghum yang berwarna gelap adalah biji yang banyak mengandung senyawa tanin atau getah. Tanin merupakan salah satu senyawa polifenol, rasanya pahit sehingga tahan terhadap serangan hama burung. Bila dijadikan tepung akan menghasilkan warna tepung yang lebih gelap. Tepung jenis ini lebih cocok digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman. Yang selanjutnya adalah millet atau Penicetum spp. Oat meaning millet. Millet ini banyak tumbuh di Afrika, Asia, dan India, di mana Proso millet pertama kali ditemukan tumbuh di North Dakota. Proso millet banyak tumbuh di Amerika, Uni Soviet, Cina, India, dan Eropa Barat. Selain itu, tempat tumbuh daripada millet ini, millet bisa hidup pada kesuburan tanah yang rendah, kelembaban rendah, dan kondisi lingkungan yang panas. Millet mempunyai masa tumbuh yang pendek dan produktivitas lebih tinggi pada kondisi lingkungan yang panas atau pada keadaan masa atau musim kering, atau kalau kita biasa menyebutnya musim kemarau. Millet biasanya tumbuh di padang rumput. Nah, selain itu ada pun syarat tumbuh daripada millet, di mana tanaman ditanam pada ladang penduduk dengan menaburkan biji millet ke ladang yang telah disiapkan. Kemudian, millet tidak memiliki musim dan bisa ditanam sepanjang tahun, serta tidak membutuhkan jenis tanah tertentu. Selain itu, millet tidak tahan terhadap genangan atau dia tidak tahan air dan rentan terhadap periode musim kering yang lama. Taksonomi millet, ada pear millet, ada Proso millet, ada Finger millet, dan ada Foxtail millet. Kalau pear millet itu tergolong dalam kingdom Plantae. Kemudian Andraketnya Angiosper, Andraket monocots, kemudian Comelinids, ordernya Poales, famili Poaceae, subfamili Panicoideae, genusnya Penicetum, serta spesiesnya Penicetum glaucum. Kalau Proso millet itu tergolong dalam kingdom Plantae. Rata-rata keempat millet ini merupakan kingdom Plantae. Kemudian Andraketnya adalah Angiospermae, semuanya rata-rata Angiosperma. Kemudian monocots, kemudian sama-sama merupakan Comelinids, dan ordonya itu Poales, semua tergolong dari Poales, dan sama-sama tergolong dari famili atau keluarga Poaceae, rumput-rumputan. Lalu genusnya ada yang Panicum, ada yang Eleusin, dan ada yang Setaria. Sedangkan spesiesnya ada yang Panicum miliaceu, kemudian Finger, spesiesnya Eleusin corasana, kemudian Foxtail millet itu spesiesnya Setaria italic. Adapun klasifikasi daripada millet ada 4 seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau orang Bima menyebutnya wheaty, atau kadang mungkin anak-anak sering melihat tanaman-tanaman seperti di gambar yang kita sering melihatnya sebagai rumput, dan itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan olahan pangan yang disebut sebagai millet. Yang pertama, pear millet itu terdiri dari berbagai macam warna, misalnya merah coklat, kuning muda, atau krim. Bahkan ada yang putih dan hitam.
Kemudian proso millet itu terdiri dari warna merah dan putih. Kalau foxtail millet terdiri dari warna coklat kemerahan, putih dan hitam. Kalau Finger terdiri dari warna hitam, coklat muda, coklat tua, merah coklat, krim, dan putih seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sampai bertemu pada mata pelajaran pada subtema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.